hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini akan kita mulai kebaktian kita sekolah Minggu yang dipimpin oleh Parhalado AKBP Rukat Sepatan. Dengan nama minggu kita adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita bekerja untuk Tuhan. Untuk itu kita akan memulai, tapi sebelum kita mulai saat teduh. Amin. Kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari adik-adik kita menyanyikan satu lagu pujian terima kasih Tuhan. Isi. Adik-adik sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan doa pembuka ibadah kita. Kita sama-sama mengikutinya. Dengan nama Allah Bapa, Dengan nama Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, yang mau memuji nama-Mu. karena kasih setia-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita membaca hukum Taurat yang diambil dari Titah ke-9. Dengan artinya kita tetap sama-sama membacanya. Adik-adik kami mengikuti Parhalado yang membacanya. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai. Sebab itu jangan kita
dustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Siap kawan? Sambil lanjut berdiri ya kak. Ayo kita panggil dulu kak. Pasukan Kristus, siap. Musik. Sambil bikin gerakannya ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu kita, minggu pada hari ini adalah diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita membacanya secara sama-sama. Epistel minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Judulnya berbagai-bagai nasihat. Ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Ayat 3. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kalau matamu mengantuk. Ayat 5. Lepaskanlah dirimu seperti kijang
daripada tangkapan, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat 6, hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. pengaturnya atau penguasanya, Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9, hai pemalas, Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu, Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti orang penyerbu, seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi. Masih ingat nggak lagu ini? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Harusnya masih ingat ya kak? Masih dong. Kita panggil musik yuk. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oh no, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik. Oh yes, apa yang jahat. Oh no, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes, Yesus, Yesus, yes. Adik-adik, mari kita mengaku iman kepercayaan kita seperti saudara-saudara kita seluruh dunia mengucapkannya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Sebelum pengumuman, kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik,
Mari kita angkat satu lagu pujian. Jauhlah Tuhan, selalu manis. Musik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mau khotbah, kita dengarkan dulu pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 9 Agustus. Ayat ulang tahunnya diambil dari Amsal 3 ayat 16 yang isinya adalah umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua yaitu ayat hafalan. Coba didengarkan baik-baik ya. Ayat hafalan minggu depan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Sekali lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang isinya adalah jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tunggu ya adik-adik video ayat hafalannya. Terima kasih juga buat adik-adik yang udah mengirimkan ayat hafalan yang minggu lalu. Sampai jumpa lagi. Shalom. Mari kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah kita ini, mari kita angkat satu lagu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Musik.
sekalian, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita lipat tangan di tempat, kita mendudukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang kami kasihi, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami anak-anakmu sedang kumpul di sini Bapa, maupun di rumah-rumah, untuk mau mendengarkan firman-Mu. Bapa kami di surga, bukalah telinga anak kami, supaya anak kami mengerti apa yang diberitakan oleh firman-Mu ya Bapa. Dan juga hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memuliakan dan berikan kebijakan ya Bapa dalam hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat memberikan firman-Mu kepada jemaat-Mu di dalam sukacita yang daripada-Mu. Bapa kami di surga, hapuskan dosa-dosa kami, para anak-anak-Mu ini, supaya kami layak mendapat berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita baca firman Tuhan yang diambil dari ayat Alkitab, yaitu Yohanes 8 ayat 12. Sesuai dengan tema minggu kita hari ini adalah bekerja untuk Tuhan. Kita ikuti di dalam pembacaan Amang Parhalado ya, Yohanes 8 ayat 12, judulnya Yesus adalah terang dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik kami sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di sini, judul ini adalah tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada kita atau menerangkan kepada Tuhan, kepada kita, bahwa Yesus adalah terang dunia. Kenapa Yesus bilang terang dunia? Karena Yesus adalah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah sumber terang. Kalau adik-adik belum mengerti tentang terang, yaitu seperti cahaya. Cahaya itu memberikan keterangan kepada di dalam lingkungan kita, dalam keadaan gelap. Kalau kita berada di dalam gelap, maka kalau ada cahaya yang menyinari kita, maka suasana akan terang. Kita tidak lagi meraba-raba, ya adik-adik sekalian. Contohnya kalau adik-adik mau ke kamar mandi, kalau mati lampu, bagaimana? Otomatis kan adik-adik nggak bisa melihat sabun di mana, melihat air di mana, melihat sikat gigi di mana. Nah, itu artinya seperti terang di lingkungan kita, yaitu cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya listrik, cahaya senter. Kalau di malam hari cahaya bintang, cahaya bulan. Nah, gimana kalau adik-adik tidak ada mendapatkan cahaya di dalam kegelapan? Otomatis adik-adik akan merasa tidak bisa bergerak kemana-mana. Misalnya kita malam hari tidak ada lampu, tidak ada penerangan jalan, tidak ada listrik misalnya, adik-adik kan akan bertabrakan dengan batu, akan kesandung-sandung, bahkan justru jatuh ke selokan-selokan yang mengandung kotor. Nah, seperti itu Tuhan memberikan cahaya kepada kita melalui anak Yesus Kristus. Artinya kenapa dibilang Tuhan memberi terang? Karena Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia. Maka Tuhan tidak akan mau
hasil ciptaannya akan menjadi hilang begitu saja. Tuhan tidak akan mau ciptaannya menjadi sia-sia. Dia harus menyelamatkan manusia itu, ciptaannya itu melalui kasih karunia-Nya. Amang ada sedikit ilustrasi untuk supaya adik-adik kami mengerti bagaimana sih terang itu bermanfaat kepada manusia. Ada karikatur matahari, karikatur bulan, karikatur api, dan karikatur lilin. Mereka bertengkar. Mereka mengatakan, matahari mengatakan, hei bulan, bintang, dan api dan lilin, saya lah yang paling gede sinarnya di bumi ini. Kalau nggak ada aku, kalian nggak bisa hidup, kalian bisa memantulkan cahaya, kalian tidak mendapatkan panas, kata matahari. Loh, kata bulan apa? Kamu hanya siang doang. Kalau malam hari emang siapa yang menerangkan bumi? Saya, kata bulan. Datang lagi lilin. Kalian jangan sombong dulu, kata mereka. Saya yang paling dominan di dalam ruangan. Kalau mati listrik, nggak ada api, nggak ada bulan. Kalau nggak ada aku, tidak akan bisa menerangkan ruangan, kata dia. Datang lagi api. Kalian semua salah. Kalau nggak ada saya, kalian tidak bisa masak. Kalian tidak akan bisa makan nasi, nggak bisa dapat panas dari saya. Kemudian datang lagi. Kalian jangan sombong dulu. Matahari, bulan, lilin, api, jangan sombong dulu. Kita sama-sama mempunyai sinar. Tetapi kalau sinar ini kita manfaatkan kepada orang-orang penghuni bumi, maka semua akan bersukacita untuk melihat kita, katanya gitu. Artinya adik-adik sekalian, bagaimana sesuai dengan khotbah tema hari ini bekerja untuk Tuhan. Anak-anak kami sekalian, kita sebagai anak-anak Kristus harus bisa jadi cahaya kepada lingkungan sekitar kita, kepada sesama kita. Bukan hanya kita pergi ke gereja pulang. Nah, bagaimana kita menjadi cahaya buat lingkungan kita? Tentu kita harus belajar. Belajar juga siapa yang mengajarkan kita? Yesus melalui nats ini. Nats ini adalah pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi dan juga para murid-muridnya waktu itu. Nah, kalau nggak ada ajaran ini, kita nggak bisa mengerti apa arti terang hidup bagi dunia, apa arti terang hidup bagi kehidupan kita. Nah, secara nyata adik-adik kami sekalian, bahwa terang hidup adalah kasih Kristus yang mengajari kita bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang kepada lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, kita harus belajar. Belajar ilmu pendidikan, belajar ilmu agama, belajar mengasihi orang tua, belajar mempelajari hak dan kewajiban kita. Seperti minggu-minggu lalu, tema khotbah kita adalah melawan suap dan korupsi. Nah, itu hal ke-8 adik-adik kami sekalian. Bagaimana kita melawan suap dan korupsi supaya orang lain bisa tertolong, tidak terjebak di lingkungan itu sendiri. Ya, kita harus belajar secara positif, mengidolakan Kristus sebagai terang dunia. Kalau nggak ada Kristus yang menerangi kita, kita akan menjadi manusia yang tidak berguna, menjadi sia-sia. Karena ada Kristus, maka kita dosa-dosa kita tahu melakukan hal yang benar, tahu kita menghindari hal-hal yang tidak benar. Seperti kita kalau kita mandi di tengah-tengah kegelapan, bagaimana kita mengetahui kekotoran di dalam tubuh kita? Tidak bisa. Bagaimana kita mengetahui bahwa air itu bersih? Tidak bisa, adik-adik sekalian.
Tetapi karena kita mandi di tempat yang terang, tahulah kita bahwa di mana tempat kotor, di mana tempat daging kita yang susah dibersihkan, di mana air yang bersih, di mana tempat sabun, di mana tempat sikat gigi. Nah, adik-adik sekalian, dalam hal sini, adik-adik harusnya mengerti bagaimana sebuah cahaya itu kalau datang. Kalau sebuah cahaya itu datang, maka gelap di sekitarnya itu akan hilang. Kalau kita berada di tempat terang, kita akan bersukacita, adik-adik sekalian. Tetapi kalau kita di tempat gelap, tidak ada siapa-siapa, hanya berpangku tangan begini, diam saja, tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada yang bisa kita perbuat, adik-adik. Tetapi karena terang, kita bekerja, kita bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan aktivitas sekolah, kita bisa membantu orang tua, kita bisa memperbaiki diri kita bisa membersih-bersih. Nah, itulah akibat terang, adik-adik sekalian. Di kegelapan, orang tidak bisa melakukan apa, hanya bisa diam seperti kata patung. Patung yang di jalan sana itu dari awal sampai akhir nanti begitu aja. Nah, karena kita adalah makhluk yang segambar dengan Kristus. Sama, kita sudah terangi melalui pikiran kita, melalui kedatangan Kristus. Kita tahu apa arti dosa, apa arti kebenaran. Bagaimana kita melakukan hal-hal kebaikan, bagaimana kita untuk menghindari hal-hal yang kejahatan. Nah, di sinilah adik-adik sekalian bahwa Kristus datang menerangi kita untuk kita berbakti atau untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Kalau kita melanggar kayak kata orang yang kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar, katanya gitu. Nah, itu karena kegelapan, adik-adik. Karena mereka gelap, tidak tahu ada cahaya di lingkungannya itu. Seolah-olah cahaya itu diabaikan. Seperti kita kayak orang kayak kehilangan akal. Tapi kehilangan akal itu kalau kita diajari oleh seseorang yang pintar, maka pikiran kita akan terbuka. Nah, seperti itulah orang-orang pada waktu itu disinari oleh Yesus melalui khotbah-khotbahnya, oleh pengajaran-pengajarannya, maka matanya terbuka. Sehingga kita lah bisa terjadi saat ini, kita udah menjadi pintar, udah tahu hal-hal yang baik dan tahu hal-hal yang tidak baik. Seperti adik-adik bisa sekolah, bisa melakukan permainan yang enak-enak, bisa makan yang enak. Itu karena hal-hal yang udah kita dapat pengajaran dari Kristus, sudah diterangi pikiran kita. Nah, kewajiban kita sekarang adik-adik itu apa? Nah, kita harus menjadi cahaya terang buat lingkungan kita yang belum mengenal terang. Seperti apa contohnya adik-adik? Ya, seperti teman-teman kita masih belum mengenal Tuhan. Seperti kawan-kawan kita masih mau mengampuni orang, berarti belum ada cahaya terang buat dia. Nah, adik-adik kami sekalian yang terkasih, tugas kita ke depan adalah bagaimana kita mengabdi kepada dunia, yaitu melalui idola kita Yesus Kristus. Kita mengajarkan oleh yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, begitulah adik-adik yang bisa Amang sampaikan melalui khotbah kita pada hari ini. Semoga adik-adik kami menjadi sumber terang buat orang-orang tua kita di hari-hari yang akan datang, dan bisa menjadi harapan orang tua kita di hari-hari esok. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas perkenan ini Bapak, di mana kami bisa mendengarkan firman, walaupun situasi seperti saat ini Bapak yang melanda negeri kami dan negeri kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, dan juga para hamba-Mu melaksanakan ibadah online Bapak, dan juga kakak-kakak guru sekolah kami. Kiranya Engkau yang selalu memberikan hati kami yang terang, seperti yang Kau terangkan kepada kami Bapak dalam hari ini, menjadi terang dunia, menjadi
penerang lingkungan kami Bapak. Dan juga ya Bapak, adik-adik kami, anak-anak kami di rumah masing-masing. Dan Engkau berikan hiburan, berikan kebentaran buat mereka, walaupun mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan sekolah secara langsung Bapak. Dia bisa bertemu dengan para guru-guru. Dan Engkau yang selalu memberikan pikiran yang jernih buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami tetap semangat untuk belajar, untuk mengikuti para pelajaran daripada gurunya Bapak. Dan juga orang tuanya kiranya Engkau berkati pekerjaan orang tuanya, dan juga saudara-saudaranya, dan juga dimanapun jemaat-jemaat beribadah Bapak. Dan juga aktivitas keluarga kami masing-masing, tetap Engkau yang selalu kami andalkan Bapak. Terpujilah Engkau Bapa hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Juru kami. Amin. Jadi sekalian, kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan, dan kekuasaan dan kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya adik-adik, itu dia ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekelas 2, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Waduh. Senin, Selasa, Engkau tentang raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Engkau yang milikku. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Selasa, Engkau tetap Raja. Ya. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus selamanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku,